Hujan turun menjelang petang, menerjang basah sepanjang hari. Assalamualaikum, selamat datang. Semoga berkah sepanjang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya ila mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan bertemu kembali dalam rangkaian acara Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2024. Boleh dong beri tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Dan tentunya hari ini kita berdua, ya Rafiq, sangat senang sekali karena kehadiran bukan hanya adik-adik dan dewan juri saja, tapi juga kehadiran kedua orang tua, guru-guru yang mengajarkan adik-adik kita sehingga mampu berdiri di atas panggung ini. Luar biasa, beri tepuk tangan kepada seluruh orang tua dan juga guru-guru tentunya ya. Dan satu lagi nih Putri, pada hari ini kita akan tampil Dai Cilik bukan di studio TVRI biasanya nih Putri. Iya, jadi kita di tempat yang berbeda ya. Berbeda, kita berada di Pondok Pesantren Baitul Mustaghfirin Al-Amir. Dan sekali kami ucapkan terima kasih kepada pesantren yang telah memberikan fasilitas tentunya untuk menampilkan para dai dan daiyah masa depan yang akan tampil selama 2 jam ke depan ini Putri. Benar sekali, dan tentunya Rafiq, selain ada kita berdua, adik-adik yang luar biasa yang nantinya akan tampil, orang tua dan juga para pendukung, juga hadir dewan juri kita nih pada hari ini. Dan nantinya dewan juri kehormatan kita Tuan Guru Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS MA PhD ini nantinya akan bergabung bersama kita. Baik Putri, untuk itu tapi kita kenalkan juga dewan juri yang telah hadir bersama kita ini Putri. Ada siapa saja? Telah hadir bersama kita Ustadz Dr. Kiai Haji Amhar Nasution MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, syukran azimah hamdan syakura. Baik Ustadz, bagaimana rasanya Ustadz hari ini mungkin sudah bergabung kembali bersama kita untuk melihat penampilan dai dan daiyah masa depan yang mungkin hari ini masih kecil-kecil kali yang akan tampil ini Ustadz. Ya Alhamdulillah, Ustadz sehari-hari dosen S3, S2 di Winsu, di USU, di UMSU. Tapi hari ini kita harus menilai yang cilik. Ini satu kehebatan lah, kalau kita ngajar mahasiswa itu soal biasa, tapi kalau kita menilai yang cilik ini namanya lubis, luar biasa. Baik, terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya Ustadz yang selalu membersamai dari episode awal Kak Rafiq sampai sekarang, ada Ustadz Muhammad Fadli Sudiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Putri dan Kak Rafiq. Iya, ada stok pantun nggak Ustadz? Iya, ada stok pantun ya. Makan nasi kuning di hari Minggu. Cakep. Enak dicampur si ikan teri. Cakep. Episode kemarin tanjak kuning sekarang biru. Spesial dipesan untuk TVRI ya. Kayaknya banyak nih tanjak Ustadz Fadli ya. Bisa dong agak dibagi stoknya. Nanti yang minjem ya. Ustadz mungkin seperti biasa, seperti apa penilaian dan sistem untuk episode kali ini Ustadz, silakan. Baik, tentu yang pertama kita mengapresiasi, tepuk tangan buat anak-anak hebat kita, dai-dai cilik kita di usia 6 dan 7 tahun yang hadir bersama kita, dan tentu gurunda tuan guru kita juga berhadir, ulama Sumatera Utara ya, Dr. Amhar Nasution kita undang di ujung karena sudah final akbar baru harus turun ya. Dan berhadir bersama kita Fadl Buya, Tuan Guru Buya Profesor Dr. Amir MS, kami persilakan. Iya, baik anak-anak kami dan orang tua dan para guru ya, ini edisi spesial final akbar akan memilih 3 judul masing-masing. Nanti yang maju ada Aisyah Farhana yang ngambil judulnya Hanif Mutawalli ya. Jadi teman yang mengambilkan secara acak nanti dibacakan, nanti Aisyah Farhana
berceramah ya sesuai dengan judul yang dipilih oleh Hanif Mutawalli. Begitu selanjutnya. Apa yang dinilai Ustadz? Tentu vokalnya harus lebih semangat karena sudah final akbar. Mimiknya harus lebih ekspresif, materinya jangan sampai lupa, dan kemudian mode busana yang cantik dan ganteng. Tepuk tangan buat anak-anak kita. Baik, terima kasih Ustadz, dan tentunya sudah berhadir ya bersama kita Tuan Guru Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS MA PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di pesantren Buya. Baik, terima kasih kembali Buya sudah memfasilitasi. Buya, boleh kasih pesan ataupun semangat Buya untuk adik-adik kita yang tampil hari ini, silakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, hari ini para finalis akbar Pildacil akan kembali berjihad untuk meraih yang terbaik. Dan tentu ada 3 hal yang Buya sampaikan. Pertama, tampillah dengan niat untuk bisa menjadi dai yang sesungguhnya di masa akan datang. Jadi tidak usah ragu sedikit pun, masalah menang atau menang itu semuanya menang. Yang kedua, tentu saja masing-masing punya kelebihan, tampilkan kelebihanmu tanpa ragu. Yang ketiga, kami di sini semua selain menjadi juri kehormatan, tapi juga sebagai orang tua yang ikut mendoakan semoga semuanya sukses. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Buya atas pesan-pesannya kepada para finalis akbar season kedua ini Putri. Benar dan sekali. yang hanya semangat bukan hanya dewan juri dan juga para finalis, tapi seluruh pendukung yang telah hadir maupun yang telah menonton di rumah ini Putri. Benar sekali, dan tentunya Bapak Ibu dan seluruh pendukung maupun pemirsa yang ada di rumah, kita akan memulai rangkaian season kali ini. Betul. Kita langsung panggilkan, ini peserta pertama berasal dari Deli Serdang. Kami panggilkan ke atas panggung Aisyah Farhana, dan kepada Hanif Mutawalli kami persilakan untuk membacakan judulnya. Silakan. Untuk Aisyah. Baik, Hanif. Judulnya apa Hanif? Nomor berapa judulnya? Nomor 3. Judulnya apa? Aku dai memimpin negeri. Aku dai memimpin negeri. Langsung saja kita sambut, ini dia penampilan dari Aisyah Farhana. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ingin makan ketupat, makanlah di waktu hangat. Kalau ingin mendapatkan rahmat, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Aisyah Farhana. Saya dari SDIT Al-Wasliyah Klambir 5, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bertangkai salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun judul tausiah saya adalah Aku Dai Memimpin Negeri. Pak, oh, Pak. Bu, oh, Bu. Hari ini saya akan berbicara tentang peran kita sebagai dai dalam memimpin negeri. Apa itu dai? Ada yang tahu? Mau Kak Aisyah kasih tahu? Dai adalah orang yang menyampaikan ajaran Islam, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ini adalah tugas mulia yang bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk kita sebagai anak-anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk berdakwah dengan cara bijak, penuh kasih sayang dan tidak dengan kekerasan. Sebagai anak-anak kita bisa mulai dengan berdakwah dari hal-hal yang kecil seperti mengingatkan teman untuk sholat, belajar yang rajin dan juga bersikap jujur. Pak, oh, Pak. Bu, oh, Bu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa mengajak orang lain kepada kebaikan akan mendapatkan pahala yang besar. Bayangkan jika kita bisa mengajak banyak orang untuk berbuat baik, maka pahala kita juga akan bertambah banyak. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sadaqallahul azim. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan pemimpin di bumi. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi pemimpin di masa depan. Memimpin bukan hanya tentang memerintah, tetapi juga tentang memberi teladan yang baik. Ketika kita menjadi dai yang mengajak kepada kebaikan, kita sudah berperan dalam memimpin negeri ini menuju kehidupan yang lebih baik. Pak, oh, Pak. Bu, oh, Bu. Sebagai kesimpulannya, mari kita mulai dari hal yang kecil. Dari lingkungan sekitar kita, jadilah anak yang rajin belajar, taat beribadah, dan selalu berbuat baik kepada orang lain.
Dengan begitu, kita sudah menjadi dai yang memimpin negeri ini menuju keberkahan. Demikianlah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan sebuah yel-yel. Saya siswa SDIT Al-Wasliyah, bersemangat beriman dan berdakwah, patuh pada orang tua dan guru di sekolah. Saya siap bela negara. Ha. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukungnya? Aisyah Farhana. Luar biasa ya Putri ya. Iya, kamu kalau di sekolah suka ikut pramuka ya? Iya. Oh iya, yel-yelnya siapa yang buat? Ustadz. Oh, Ustadznya hadir? Oh enggak hadir, baiklah. Kamu boleh turun, nanti kita akan dengarkan komentarnya ya. Akan digabung komentarnya ya, Yes, tentunya benar luar sekali. biasa. Selanjutnya kita panggilkan peserta kita kedua yang masih berasal dari Deli Serdang. Kami undang ke atas panggung Hanif Mutawali untuk naik ke atas panggung. Dan yang akan membacakan judul adalah Ikhwanul Ihsan Hakim. Kami persilakan. Dai menginspirasi anak negeri. Aku dai menginspirasi anak negeri. Hanif, kamu sudah siap? Sudah siap ya. Langsung saja ini dia penampilan dari Hanif Mutawali. Ambillah kulit jadikan gendang, gendang diikat memakai tali. Saya Hanif putra Deli Serdang, sayang finalis dai di TVRI. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira, salatan wa salaman ala nabiyil mustafa wa ala alihi. Ayah bunda sekaligus guru Hanif yang tersayang, Ustadz Fadli Sudirah, Master of Kantum, dan para dewan juri yang terhormat. Ada ibu-ibu yang cantik jelita nih. How are you today? Alhamdulillah. Salah satu kebutuhan manusia adalah mendapatkan rasa bahwa mereka diperhatikan dan menjadi bagian penting dalam masyarakat. Untuk meraihnya, kita harus menjadi inspirasi bagi orang lain. Satu di antara jalan menginspirasi tersebut adalah dengan menjadi dai. Berdasarkan uraian di atas, tertarik hati Hanif untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Aku Sang Dai menginspirasi anak negeri. Sebagai landasan awal, mari sama-sama kita simak pesan cerdas Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104 berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat mungkar, dan merekalah orang yang beruntung. Nah, di dalam ayat ini ada dua hal yang menjadi fokus kita. Pertama, setiap individu atau golongan dibebankan kewajiban berdakwah sesuai bidangnya masing-masing. Dakwah dalam pengertian yang luas, bisa dengan tulisan, ucapan, perbuatan, maupun keadaan. Kedua, perintah untuk terus bekerja sesuai bidang dan keahlian yang kita miliki. Maka jadilah da'i yang berakhlak mulia agar sesuai perbuatan dan kata-kata. Teruslah berkarya nyata, jangan hanya mengumbar kata. Teruslah berinovasi agar bisa menginspirasi anak negeri. Betul tidak Dewan Juri? Betul, 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 betul. Sadarlah bahwa kita adalah da'i sesuai batas kemampuan yang kita miliki. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Ahai ibu-ibu, demikianlah tausiah kali ini dengan satu kesimpulan bahwa bukan da'i sembarang da'i, da'i tayang di TVRI. Terus berkarya, jangan berhenti, menginspirasi anak negeri. Thank you so much for watching everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana penduduk? Luar biasa sekali. Tepuk tangan Hanif, dong sekali lagi untuk Hanif. Dan kami juga mengundang untuk Aisyah Farhana untuk naik ke atas panggung, ya. Luar biasa ya. Aisyah dan juga Hanif Mutawali yang tadi sudah tampil berdua. Untuk itu kami persilakan kepada Dewan Juri, kepada Buya untuk memberikan komentar atas Aisyah dan juga Hanif Mutawali. Kami persilakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Dewan Juri yang terhormat, para anak cucu kami, dai cilik yang kami cintai, presenter yang berbahagia, seluruh orang tua dan para pemirsa, penonton. Kedua-dua anak kita ini sama hebatnya. Yang membedakan satu,
Aisyah wanita, Hanif pria. Lalu Aisyah masih kelas 1. Sedangkan Hanif sudah kelas 2. 2. Sama-sama kelas 2 Ustadz. Oh, sama-sama kelas 2. Iya. Alhamdulillah. Kemudian materi bagus, mimik bagus, semuanya bagus. Ya, beda-beda tipis lah. Itu rahasia juri dong. Ya. Mudah-mudahan semuanya berhasil ya. Baik, Baik. baik, terima kasih Buya. Ada lagi? Udah cukup? Sudah? Baik, silakan kembali untuk Hanif dan Luar juga biasa Aisyah tentunya ya. Dan kita akan panggilkan peserta kita selanjutnya nih Putri dan juga pemirsa yang berasal dari Deli Serdang. Kita panggil ke atas panggung untuk Sofia Keishila An-Nabawi untuk mengambil ya. Dan juga kepada Ikhwanul Ihsan Hakim untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan. Dan kepada Sofia kami persilakan untuk membacakan judul dari Ikhwanul Ihsan Hakim. Makna bersyukur. Baik, makna bersyukur. Nomor 1. Oke, kamu Ikhwanul sudah siap? Sudah siap. Baik, langsung saja ini dia penampilan dari Ikhwanul Ihsan Hakim. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati teman-teman dai seperjuangan, dan yang saya hormati hadirin rahimakumullah. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Suatu nikmat yang besar ketika Allah memberikan nikmatnya lagi kepada kita. Namun pun ia pun pandai mensyukurnya. Lanjut. Pak, Bu, lanjut. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'azzana rabbukum la in syakaratum la azidannakum wa la in kafaratum inna azabi lasyadid. Di dalam ayat ini ada dua hal yang digarantikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama, apabila kita bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan memberikan nikmatnya lagi kepada kita. Yang kedua, apabila kita ingkar terhadap nikmat Allah dan tidak bersyukur, maka Allah akan memberikan azab kepada kita. Nauzubillahimin. Hadirin rahimakumullah. Orang yang gak pernah bersyukur itu merasa hidupnya gak pernah
pernah tamat. Walaupun sudah datang beribu nikmat. Motornya made in Amerika Serikat. Mobilnya mewah mengkilat. Rumahnya bertingkat. Emasnya 24 karat. Di giginya ada jemuran kawat. Mau apapun tinggal nyuruh bodyguard. Tapi sayang, dia tidak pernah bersyukur. Ingat akhirat, betul? Pak, Bu, betul? Gak pernah puas, kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, seandainya manusia itu diberi 2 lembah yang isinya harta, maka tidak akan cukup bagi mereka. Mereka akan minta lembah yang ketiga, yang bersih harta. Karena sungguhnya yang bisa membuat perut manusia itu penuh adalah tanah kuburan. Artinya hadis ini menjelaskan bahwa manusia itu enggak pernah puas. Walaupun punya tanah luas, tanah masyarakat pun dilibas. Walaupun duitnya sudah berlipat-lipat, tanah warga dan uang warga pun disikat. Walaupun istrinya ada 8, masih saja gangguin perempuan lain. Memang betul. Inilah hamba-hamba yang tidak pernah bersyukur. Sebelum saya mengakhiri ini, mari kita tingkatkan kebiasaan kita untuk bersyukur setiap hari. Ingatlah bahwa setiap detik adalah kesempatan kita untuk bersyukur kepada Allah. Semoga kita semua dapat menjadi hamba yang selalu bersyukur dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Saya punya pantun ini. Nanti jawab cakep ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata ikhwan yang salah, jangan dilaporkan Pak Polisi. Nasrun minallah wal fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukungnya Ikhwanul Ihsan Hakim? Luar biasa Luar ya. biasa sekali ya, udah semangat. Tapi nanti kita akan mendengarkan komentar ya. Silakan dulu kembali. Untuk itu kita panggil juga peserta kita yang selanjutnya yang masih berasal dari Deli Serdang. Kami undang ke atas panggung untuk Sofia Keisila An-Nabawi. Dan kami persilakan kepada Muhammad Shoki untuk membacakan judul yang akan dibawakan oleh Sofia. Nomor 1, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Sofia, kamu sudah siap? Sudah siap. Baik, langsung saja kita panggilkan, ini dia Sofia Keisila An-Nabawi. Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sofia Kesila An-Nabawi, luar biasa. Luar biasa sekali. Kamu umurnya berapa? 7 tahun. 7 7 tahun. tahun. Berarti sekarang kelas 3. Jadi? Kelas 1. Oh kelas 1. Kirain kelas 3 SMP. Iya. Kita undang juga ya Putri ya. Ini Iya, untuk Ihwanul Ihsan ada- Hakim tuh naik ke atas panggung. Silakan. Baik, dan selanjutnya kita akan mendengarkan komentar dari Ustadz Amhar. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ikhwanul penguasaan daripada materinya bagus ya. Hanya mungkin pada mimiknya yang nanti disempurnakan baik ya, supaya Ikhwanul menjadi sempurna ya. Jadi sudah Ustadz lihat Ikhwanul punya bakat ya, punya bakat dan punya harisma di kemudian hari ya. Selendangnya aja itu dari Palestina ya, paten itu ya. Nah kemudian Sofia tadi sudah membaca ayat, sudah bisa menuturkan ayat itu kepada hal-hal surah ya. Cuman tadi Sofia ayatnya itu Al-Isra ayat 23, sebenarnya 22 ya. Jadi nanti Sofia perbaiki sedikit ya, tapi dari penguasaan berbakti kepada ayah dan ibu, Ustadz tengok sudah cocok ya, supaya kita membayangkan bahwa ayah kita tuh orang pekerja berat. Ayah kita memang tidak melahirkan, tidak menumpahkan darah, tidak menyusui, tapi ayah kita lah yang pertama kali menanamkan iman lewat mengkomatkan. Ketika Sofia lahir, ayah mengkomatkan kuping kiri. Itu berarti sudah menanamkan iman, dan ayah kita inilah yang bertanggung jawab mencari nafkah. Itu bagus untuk Sofia ya. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz. Sudah? Lega? Lega? Mau pulang? Iya. Oh enggak, mau di sini tetap aja. Di sini aja. Oke, silakan kembali untuk Sofia dan juga Ikhwanul Ihsan. Dan tentunya pemirsa, kita masih banyak lagi penampilan dari adik-adik kita tentunya di episode kali ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih bersama kami dalam rangkaian acara Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara 2024. Benar sekali ini Putri, luar biasa sekali. Kita akan tampilkan peserta kita selanjutnya yang berasal dari Deli Serdang. Kami undang naik ke atas panggung untuk Muhammad Syauqi Al-Mubarok. Dan yang akan membacakan judul penampilan dari Syauqi ialah Jihad Fisabilillah. Kami persilakan. Silakan Jihad. Aku sang dai apapun cita-citaku. Aku sang dai apapun cita-citaku. Kamu sudah siap? Sudah Kita sambut, siap. inilah penampilan dari Muhammad Syauqi Al-Mubarok. TVRI Medan di hatiku, Akademi Dai motivasiku. Ku yakin Dai Syauqi nomor 1. Akademi Dai Cilik dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ufas Ustaz Fadli Sudiro yang ganteng. Ada
jerita maka hormatnya senyumnya menawan. Nah, di sini ada Syauqi nih, calon dai masa depan yang akan memberikan salam pembuka. Jawabnya dengan semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa wassalatu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidaki wal wafa. Ayyuhal hukamunal kiram, ayyuhal hadirna wal hadirat, wa ya ayyuhal ikhwan a'izzah, kaifa halukum ya jamaah? Khair. Alhamdulillah, aku muhuna amamakum jami'an sa'alakum hudbatan fa asmahu li aktubah amamakum jami'an tahtal maudu'i. Aku sang da'i apapun cita-citaku. Aku sang da'i yang artinya seorang komunikator yang berperan untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada pemirsa. Di saat ini, alhamdulillah, Syauqi dan teman-teman masih diberi rezeki oleh Allah dan dewan juri sebagai dai untuk menyampaikan materi dakwah di panggung Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara yang dicintai Allah. Syauqi sangat bangga menjadi dai apapun cita-cita Syauqi nanti, karena dakwah adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan kebenaran di jalan Allah. Quran surah An-Nahl ayat 125, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Sadaqallahul azim, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah pengajaran yang baik dan berdebatlah pada mereka dengan cara yang baik. Rasulullah juga bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Jamaah, jamaah. Aku sang dai apapun cita-citaku. Seandainya Syauqi nanti menjadi seorang tentara, insya Allah akan menjadi tentara yang amanah, yang dapat dipercaya dan mempertahankan dan memperjuangkan negeri ini dengan menegakkan agama Allah. Jika seandainya Syauqi nanti menjadi seorang dokter, maka Syauqi akan tetap menjadi dai yang bisa menjual hati pasiennya, tidak hanya mengobati luka fisiknya tetapi juga mengobati luka rohaninya. Begitu pula apabila Syauqi nanti ditakdirkan menjadi seorang guru, maka Syauqi akan sekaligus menjadi sang dai yang menyampaikan pesan-pesan dakwah, menjadi penyambung lidah Rasulullah untuk mendidik generasi bangsa yang tangguh, beriman dan berakhlak mulia. Teman-teman yang saleh dan salehah, untuk menjadi sang dai apapun cita-cita nanti, asal bersungguh niat karena Allah, memiliki ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, semangat dalam meraih cita-cita, istiqamah dalam meraihnya, serta sabar untuk meraihnya. Dengan satu kesimpulan, apapun jabatan kita, apapun profesi kita, dan apapun pekerjaan kita, ini cari adalah ridhonya Allah. Tumbuh ubi ke atas menjalar, dilewati seekor tupai. Rajin-rajinlah saat belajar, supaya cita-cita tercapai. Bunga mawar, bunga melati,
hati dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yumkin ila adha minni insyaallah yanfa'u ilaina syukran ala ihtimamikum utlubu afwa minkum wa ilallahi astaghfiruhu wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukungnya? Muhammad Syauqi Mubarak. Luar biasa ya. Sekali ya. Kamu mau dengar komentarnya sekarang apa nanti? Nanti. Iya. Kenapa? Entah. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, kamu turun dulu ya. Oke. Silakan. Untuk kita panggilkan juga peserta kita yang berasal dari Serdang Bedagai. Kami undang naik ke atas panggung untuk jihad fisabilillah. Dan kami juga persilakan kepada Aisyah Nafisa untuk membacakan judul yang akan dibawakan oleh jihad fisabilillah. Kami persilahkan. Aku dai menginspirasi anak negeri. Aku dai menginspirasi anak negeri. Jihad, kamu di sini mau ceramah atau main-main? Ceramah. Mau apa? Ceramah. Oh, Ceramah. Jadi pakai properti Bang Rafiq. Iya, ada mainannya ya. Iya, ada mainannya. Kamu sudah siap? Sudah. Baik. Langsung saja kita sambut, ini dia penampilan dari Jihad Fisabilillah. Akademi Dai Cilik. TPRI Sumatera Utara. Bisa. Ada genteng patah-patah. Rumahnya rumah wabot. Ustadz ganteng mau ceramah. Orang jelek jangan ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du, bersyukur kepada Allah dengan ucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi dengan ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Yang jihad hormati para dewan juri, yang jihad hormati ayah dan bunda, yang jihad hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, uwa-uwa, dan teman semuanya. Di kampung pun ada pokat. Ada juga buah kelengkeng. Ini ustadz, bukan sembarang ustadz. Ustadz ganteng, bukan kaleng-kaleng. Hadirin rahimakumullah. Banyak orang yang mencari surga yang jauh, tapi lupa sama surga yang dekat. Banyak orang yang meminta doa orang lain, tapi lupa sama doa yang terdekat. Mereka lah orang tua kita. Lihat ibu kita, mengandung kita 9 bulan 10 hari, melahirkan kita, nyawa taruhannya, merawat kita dengan penuh kasih sayang. Lihat ayah kita, bekerja keras untuk kita. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tangan jadi kaki, kaki jadi tangan. Bahkan dia sering dihina orang, tapi dia sayang sama kita. Itulah surga kita. Doa dan ridhanya kita harapkan. Rasulullah bersabda, ridhallahi fi ridha walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Dipertegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14 yang
Suatu ketika ada keluarga yang tidak kaya, hanya memiliki uang untuk makan esok. Di hampir tengah malam, hujan lebat, angin kencang. Ibu di rumah itu hendak melahirkan. Ibu itu pun menggunakan ambulan. Ambulannya tua, sirenenya mati, lampu dalamnya mati, serta jalanan macet. Kurang lebih 3 jam, ibu itu menahankan sakit dalam ambulan. Namun atas kehendak Allah, ibu itu melahirkan di dalam tua tersebut. Dan hari ini anak yang dilahirkan di ambulan tua tersebut sedang berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Namanya adalah jihad fisabilillah. Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah. Pengorbananmu tanpa belas jasa. Terima kasih ayah, makasih bunda. Teman-teman yang jihad banggakan, ilmu adalah modal utama kita untuk berdakwah. Orang yang berilmu juga harus beradab. Al-adabu fawqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Sehingga apapun cita-cita kita, kita adalah seorang dai. Tua atau muda, kaya atau miskin, tetaplah menebarkan kebaikan. Sehingga menjadi inspirasi bagi negeri. Wah, naik pesawat, mak gawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jihad fisabilillah. Mana orangnya? Ini. Oh ini. Silakan jihad. Orangnya belum sampai. Kita undangnya kepada Muhammad Shoki Al-Mubarak untuk naik ke atas panggungnya. Silakan Syauki. Iya, Shoki. Ini mainannya ada 2. Kita ambil satu. Iya, ambil satu aja. Boleh kan jihad? Boleh? Iya. Boleh enggak? Boleh. Mau dikasih yang pesawat apa yang itu, mobil? Untuk Syauki. Bingung, cuman pegang kakak. Cuman dipegang aja mainannya. Baiklah. Iya, kita persilakan kepada Dewan Juri untuk memberikan komentarnya. Kami persilakan kepada Ustadz Fadli Sudiro. Baik, terima kasih Kak Rafiq dan Kak Putri. Tepuk tangan buat Ananda Syauki Al-Mubarak dan Jihad Fisabilillah ya. Alhamdulillah, kalau dari gayanya Syauki Al-Mubarak udah sama kayak Ustadz kayaknya modelnya ya kan. Jihad udah kayak Buya udah ya kan. Sama Dr. Amhar ya. Tenanglah hati ya. Buya melihatnya, tenanglah hati. Ustadz Amhar melihatnya ya. 30 tahun, 20 tahun yang akan datang telah ada regenerasi ulama dan umara di Sumatera Utara. Tepuk tangan buat anak-anak kita ya. Ini penampilan istimewa di usia 6 dan 7 tahun. Dan setiap daripada penampilan anak-anak ini adalah penampilan yang sangat luar biasa. Enak makan si buah duren. Cakep. Ditambah si buah kelengkeng. Cakep. Ananda Syauki penampilannya keren. Jihad fisabilillah bukan kaleng-kaleng. Wah, luar biasa. Baik, terima kasih Ustadz. Jihad, ada lagi yang mau disampaikan? Udah? Mau pulang aja? Oh enggak mau. Kalau boleh tahu Jihad rumahnya di mana? Iya. Di mana boleh dipakai mikrofonnya? Di mana? Batang Ganjang Dusun 5. Batang Ganjang iya. Dusun 5. Dengar Dusun 5 aja dengarnya. Kalau Syauki rumahnya di mana? Desa Selemak, Hamparan Perak. Oh, tahu Bang Rafiq? Tahu nggak? Di Hampang Perak kan? Iya. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong untuk kedua peserta yang luar biasa. Silakan kembali. Iya. Ribet, bawa.
Baik, luar biasa memang Putri, spesial kali hari ini ya. Kita Iya. tampilkan adik-adik yang masih kecil-kecil sekali tampil di atas panggung ini tentunya Benar Putri. sekali. Dan selanjutnya ini masih berasal dari Deli Deli Serdang. Kami undang peserta untuk naik ke atas panggungnya itu Aisyah Nafisa. Dan kami persilakan kepada Sakwin Izora Sukma untuk membacakan judul yang akan dibawakan oleh Aisyah Nafisa. Dipersilakan. Aku dai memimpin negeri. Aku dai memimpin negeri. Kamu sudah siap? Bukan yang itu. Hah? Nggak ada yang kayak gitu. Hah? Itu ceramahnya salah. Oh. Apa Oke. yang hafal? Apa yang hafal? Apa yang tahu? Hmm. Judulnya. Aku dai apapun cita-cita. Iya, silahkan. Oke, aku dai apapun cita-citaku. Langsung saja, boleh dong tepuk tangan sekali lagi. Langsung saja kita sambut, ini dia penampilan dari Aisyah Nafisa. Suka dan duka kita sama. Baru berjumpa dah saling kenal. Sungguh hati sangat bahagia Ais bisa tampil di babak final. Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, Bapak dan Ibu yang saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini, Ais mau bertausiah nih. Judulnya adalah Aku Sang Dai, Apapun Cita-citaku. Bapak, Ibu, Ustadz, Ustazah, bolehkah Ais bertanya? Kira-kira kalau udah besar, Ais cocoknya jadi apa ya? Polwankah, dokterkah, pramugarikah, kowatkah, chefkah, guru seperti Bunda Ais, ustazah, atau ibu rumah tangga? Hehehehe. Jadi apa kira-kira Ais, Bu? Tapi yang jelas apapun nanti yang menjadi cita-cita Ais nantinya, jika tercapai, insya Allah Ais akan tetap istiqomah dalam menjadi dai. Karena Ais ingin menggapai ridho Sang Ilahi Rabbi melalui jalan dai. Amin. Amin. Ya Rabbal. Sahabat Ais yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana jadinya jika negara ini, jika semua cita-cita yang terwujud tanpa adanya dai di dalamnya? Semua orang akan sibuk mempersiapkan dunianya masing-masing tanpa ingat mengajak orang lain dalam kebaikan.
Wartawan sibuk dengan lalu lintas. Dokter sibuk dengan pasien setiap kelas. Pramugari sibuk untuk lepas landas. Kawat sibuk dengan penjagaan tanpa batas. Chef sibuk dengan masakan yang ciri khas. Guru sibuk untuk sertifikat jadi ke-13. Wah, akan gawat jadinya jika tidak ada seorang dai yang menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Dan kita harus tahu kewajiban menyampaikan kebaikan itu bukan cuma tugas ustadz ataupun ustazah, melainkan tugas kita sebagai umat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal ghairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Sahabat Ais yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, menggapai cita-cita menjadi seseorang yang sesuai dengan keinginan kita boleh-boleh saja, asalkan tertanam dalam hati agar always ada dakwah dalam setiap cita-cita yang terwujud. Sebagai contoh, jika terwujud cita-cita menjadi seorang polwan, kita sedang berada di lalu lintas, ada pengendara lewat yang melanggar peraturan, kita semprit, prit. Ternyata ketika mulai berbicara, suara azan terdengar, maka langsunglah munculkan jiwa-jiwa dai kita. Maaf Bapak, maaf Ibu, Allah sudah panggil kita dengan seruan azan. Alangkah baiknya mari kita sholat berjamaah, Bu. Kebetulan masjidnya dekat jalan sebelah. Masya Allah, adem bener jika begitu. Ya kan Pak? Ya kan Bu? Itu masih polwan. Jika semua cita-cita yang terwujud dan anak modelan dai begitu, mudah-mudahan rahmat Allah terus bercucuran. Sahabat Ais yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan menjadi seorang dai dapat saya sampaikan adalah, apapun nanti yang menjadi cita-cita kita nantinya, jika tercapai, maka tetaplah untuk menyampaikan kepada setiap orang. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebelum ditutup, saya beri satu pantun. Serumpun rumput dibagi dua, rumput berasal dari sawah. Apapun nanti yang menjadi cita-cita kita nantinya,
apapun nanti yang menjadi cita-cita kita nantinya. Jangan berhenti untuk berdakwah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukungnya? Aisyah Nafisah. Luar biasa penampilannya ya. Luar biasa sekali. Apa perasaan kamu, Aisyah? Senang. 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 Lega. Kamu ngapalnya berapa lama sih? Dari 2 hari. Dua hari loh. 2 luar hari loh biasa. Bang Rafiq, luar biasa sekali. Oke, nanti kita akan mendengarkan komentar ya. Silakan Iya. kembali terlebih dahulu. Baik pemirsa, kita akan panggilkan peserta kita selanjutnya yang berasal dari Deli Serdang. Kami panggil ke atas panggung Sakwin Izora Sukma. Silakan Syakwena. Dan kami persilakan kepada Takia Mumtaza untuk membacakan judul untuk Sakwin Izora Sukma. Aku dai memimpin negeri. Aku dai memimpin negeri. Kamu sudah siap? Sudah siap. Baik, Bapak Ibu dan juga pemirsa, langsung saja kita sambut, ini dia penampilan dari Syakwena Izora Sukma. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Tomat bukan sembarang tomat. Tomat dibuat dari gergaji. Yang jawab salam dengan semangat, Kak Kendokan cepat naik gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Syakwena Izora Sukma. Saya dari Sekolah IT Al-Wasliyah Klambir 5, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Adapun judul ceramah saya adalah Aku Dai Memimpin Negeri. Sahabat dai dan penonton yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dai merupakan orang yang menjalankan kegiatan agama, menyeru dan mengajak umat dalam hal kebaikan. Di tengah gempuran arus modernisasi, peran dai sebagai penyampai pesan langit semakin krusial. Bukan sekedar menyampaikan, namun juga bisa menjadi teladan dan juga bisa menjadi pemimpin dalam negeri. Apalagi pada saat ini banyak kasus di dalam negeri yang sedang mencuat. Salah satunya adalah kasus korupsi PT Timah yang mengorbankan uang triliunan rupiah. Mengapa terjadi? Mengapa? Ini karena krisis sikap kepemimpinan kita, sehingga yang harusnya amanah dijalankan oleh pemimpin malah menjadi belanan netizen. Betul penonton? Padahal setiap kita adalah pemimpin jika kita memiliki sifat amanah, dan apa yang pada kita akan dipertanggungjawabkan. Sebagai
sebagaimana Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penonton yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar negeri ini maju, amanah saja tidak cukup. Seorang pemimpin juga harus memiliki sikap adil. Betul apa betul? Jangan mendapat bantuan PKH, tapi rumah padang gedang. Mendapat bansos, padahal ayah kerja kantoran. Mana sikap adil dan menegak kebenaran yang sesungguhnya? Sungguh Indonesia sang miris saat ini. Padahal Allah terang jelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Penonton yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, jika Allah izinkan beberapa tahun ke depan nanti menjadi pemimpin negeri seperti istri Rasul Aisyah radhiyallahu anha, Queen akan bersikap amanah, Queen akan tegakkan keadilan dengan nilai-nilai agama yang ada pada diri Queen, sehingga bukan hanya sekedar seorang dai, tapi juga bisa memimpin negeri ini agar kelak menjadi negeri yang aman, adil, makmur, serta negeri rahmatan lil alamin. Kata Pak Soekarno dalam pidatonya, if the women are good, then the country the best. But if the women are bad, then the country will be collapse. Jika perempuan itu baik, jayalah negara. Tetapi jika perempuan itu buruk, runtuhlah negara. Semoga ke depan Queen adalah salah satu pendai wanita yang akan menjaga negeri ini. Amin, amin ya Rabbal. Demikianlah ceramah singkat yang saya sampaikan. Semoga memberi manfaat pada diri saya sendiri dan seluruh umat. Saya tutup dengan sebuah lagu. Tanah air ku tidak kulupakan, kan ku kenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, takkan hilang
warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Sakwina Izora Sukma. Luar biasa sekali. Kamu sudah lega? Sudah lega. Untuk itu kita panggil ya. Untuk Aisyah Nafisa untuk bersama kami di atas panggung. Iya, silakan Aisyah. Ya, di sini. Dan untuk itu langsung saja kita akan mendengarkan komentar dari Buya. Silakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kedua-dua dai cilik kita ini Aisyah Nafisa ya, kemudian Sakwina Izora Sukma. Ini usianya berapa tahun? Kedua-duanya sama, kelasnya sama. Enggak. Aisyah kelas berapa? Kelas 2. Sakwina kelas berapa? Kelas 1, Ustaz. Kelas 1 SD. Ya, Ustaz. Iya. Ya, Ustaz. Wah, luar biasa ya. Ini kemampuan dan penampilannya itu sudah di usia itu udah paten ya, udah hebat. Jadi tinggal menjaga latihan. Kalau sedang bicara jangan sampai nanti napasnya ngos-ngosan ya. Nah, biasa-biasa aja gitu. Anggap saja semua ini penonton gitu ya. Nah, itu saja. Tapi yang lain sudah bagus. Busananya sangat cantik, penampilannya bagus. Terus ya, belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Buya. Gimana perasaannya? Sudah lega? Sudah lega. Baik, silakan untuk kembali ke tempat. Luar biasa ya. Kita panggilkan lagi peserta kita selanjutnya nih pemirsa, yang masih berasal dari Deli Serdang. Kami undang ke atas panggung untuk naik, yaitu Takia Mumtazah. Dan Silakan, sudah Takia. bersedia juga Azahra Ardiningrum yang akan membacakan judul yang akan dibawakan langsung oleh Takia Mumtazah. Kepada Azahra kami persilakan. Ahul Quran, penghafal Quran. Baik, luar biasa. Sudah siap? Sudah? Sudah. Sudah jelas? Kamu sudah siap? Sudah. Sudah siap. Langsung saja ini dia penampilan dari Takia Mumtazah. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Jalan-jalan ke kota Baghdad. Jangan lupa beli tomat. Kalau Anda umat Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Setinggi puji dalam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam limpah bertabur kepada Muhammad, Nabi yang masyhur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat di dunia dan akhirat. The honorable all the judges, ladies and gentlemen, and my beloved friends. Sahabat dai, kalau Takia tanya, how are you today? Jawabnya, I am wonderful. Be
Bisa? Okay, repeat again. How are you today? Kaif halukum ya jamaah khair? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini izinkanlah Takiyah membawakan ceramah singkat yang berjudul Ahlul Quran atau penghafal Al-Quran. Sahabat-sahabatku, para calon ulama masa depan, siapa di sini yang ingin jadi hafiz Quran? Masya Allah, takbir. Takbir. Sahabat TVRI yang berbahagia, ternyata pada zaman dahulu banyak sekali sahabat-sahabat Rasulullah yang menghafal Al-Quran. Di antaranya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab. Beliau disebut Syahidul Qura atau punya para penghafal Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud kebaikannya lebih besar daripada gunung Uhud. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Sesungguhnya siapa mampu menghafal Al-Quran, baik anak kecil maupun orang dewasa, orang Arab maupun orang selain Arab, Allah telah memberikan jaminan kemudahan sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Qamar. Allah mulangnya sampai 4 kali yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Sahabat-sahabatku, para calon ulama masa depan, sebagai pengobar semangat menjadi ahli Quran, menjadi hafiz Quran, perlu kita ketahui bahwa banyak keutamaan menjadi penghafal Al-Quran, yaitu tingginya derajat seorang penghafal Al-Quran di surga. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya akan dikatakan kepada sahibul Quran, penghafal Al-Quran, bacalah dan naiklah terus ke atas tingkatan surga yang lebih tinggi, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau telah membaca dengan tartil di dunia, karena kedudukanmu sesuai dengan akhir ayat yang kau hafal. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian penghafal Al-Quran akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Kemudian penghafal Al-Quran akan diberikan mahkota kemuliaan dan kepada kedua orang tuanya. Sahabat-sahabatku, siapa di sini yang kalau disuruh ngaji masih malas-malasan? Nah, ayo ngaji. Entar bun, lagi tanggung nih mainnya. Nah, ayo ngaji. Entar bun, lagi tanggung nih main gamenya. Betul apa betul? Semoga di sini tidak ada yang seperti itu ya. Sahabat-sahabatku, apapun cita-cita kita, mau itu jadi dokter, pilot, polisi, tentara, guru, dan lain sebagainya, marilah kita bekali diri kita dengan Al-Quran. Karena barang siapa yang hidupnya dekat dengan Al-Quran, maka akan bahagia di dunia dan akhirat. Sebelum saya akhiri, boleh saya bernyanyi? Kuputuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan,
selalu dalam hati. I love you Ummi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. Thank you, jazakumullah khairan katsiran. Nasr minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukungnya Takia Mumtazah? Luar biasa ya, sampai bawa spanduk ya. Luar biasa sekali. Ini udah bajunya kalau dilihat Bang Rafiq ini udah ala-ala Barbie, ya kan? Tapi Bajunya. kalau Takia jongkok di sini orang kayaknya sama kayak bunga ya. Oh iya, mirip ya. Mirip. Baik, terima kasih Takia. Kamu silakan kembali ke tempat. Nanti kita akan komentarnya mendengarkan digabung ya. komentar. Luar biasa, kita bangga peserta kita selanjutnya yang berasal dari Langkat. Kami persilakan naik ke atas panggung Az-Zahra Ardi Ningrum. Dan bersiap-siap yang akan membacakan judul yaitu Muhammad Hafiz Al-Fatah. Kepada Hafiz kami persilakan. Aku sang dai apapun cita-citaku. Aku sang dai apapun cita-citaku. Kamu sudah siap? Sudah siap. Langsung saja kita sambut, ini dia penampilan dari Az-Zahra Ardi Ningrum. Semua tulisan harus dirangkum sebelum dikirim ke kota Belgia. Saya ucapkan Assalamualaikum untuk hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Thanks to Allah subhanahu wa ta'ala that has given us the healthy and to blessing in our life. And don't forget to our uswatun hasanah Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness. Let me introduce myself. My name is Az-Zahra Ardi Ningrum. You can call me with Zahra. I am 7 years old. I come from Stabat. My school is Min 15 Langkat. The Honorable my mom and my dad, the Honorable the Juris Master, the Honorable all audiences, and my beloved friends. Sahabat Zahra, hari ini Zahra akan menyampaikan judul ceramah Aku Sang Dai Apapun Cita-Citaku. Suatu hari Zahra ingin menjadi dokter yang membantu orang sakit. Di hari lain Zahra ingin menjadi pilot yang terbang tinggi di langit. Ada kalanya Zahra ingin menjadi guru yang mengajar banyak anak-anak tentang dunia. Tetapi tahukah
Al-Quran, ada satu cita-cita yang sangat Zahra inginkan. Zahra ingin menjadi dai. Apa itu dai? Dai adalah seseorang yang mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, berbicara tentang kebenaran dan mengingatkan kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari Zahra bertanya kepada ayah, "Ayah, bolehkah Zahra menjadi dai meskipun Zahra ingin menjadi dokter atau pilot?" Ayah tersenyum dan menjawab, "Zahra, seorang dai itu bisa jadi apa saja. Kamu bisa menjadi dokter yang mengobati pasien sambil mengingatkan mereka untuk berdoa dan bersabar. Kamu bisa menjadi pilot yang membawa penumpang sambil mengajarkan tentang kebaikan dan berbagi kisah-kisah yang menginspirasi. Apapun cita-cita kamu Zahra, jadilah dai. Seorang dai bukan hanya tentang apa yang kamu katakan, tetapi juga bagaimana kamu menjalani hidupmu. Dengan menjadi dai, kamu bisa memberikan manfaat yang lebih besar dimanapun kamu berada." Zahra tersenyum lebar. Ternyata menjadi dai itu tidak harus memilih satu jalan. Zahra bisa menjadi apapun yang Zahra inginkan. Dan di setiap langkah Zahra akan membawa pesan kebaikan dan mengajak orang lain untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang dai, kita harus memiliki motivasi yang kuat dan mutu yang baik agar bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Motivasi adalah semangat yang mendorong kita untuk mencapai sesuatu. Sebagai seorang dai, kita harus selalu termotivasi untuk berbuat baik dan mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Motivasi ini akan membuat kita selalu semangat dan tidak mudah menyerah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Yang memiliki arti, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanlah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Ialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dapat dilihat dari ayat Al-Quran tersebut bahwa manusia yang melanjutkan pendidikannya akan mendapatkan derajat yang tinggi. Oleh karena itu, sebagai umat Islam penting untuk selalu memelihara motivasi belajar.
jika kita bercita-cita menjadi dokter, sebagai seorang dokter kita harus termotivasi untuk menjadi dokter yang baik. Kita harus rajin belajar dan berusaha dengan bersungguh-sungguh agar bisa jadi dokter yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Artinya kita bisa menyampaikan kebaikan sekecil apapun kepada orang lain. Tidak perlu menunggu jadi ustadz atau ulama. Kita semua bisa menjadi dai. Sahabat Zahra punya lagu nih. Dengerin ya. Ayo rajin belajar agar bisa jadi pintar dan bermanfaat, jadi orang yang berguna. Ayo rajin belajar agar bisa raih mimpi yang tinggi. Kita harus rajin belajar. Harus rajin belajar. Mari kita niatkan dalam hati apapun cita-cita kita. Kita akan tetap menjadi dai yang memiliki motivasi yang kuat dan mutu yang baik. Dengan begitu kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Likulli sarri min nabwah wa likulli jawadin kabwah wa likulli alimin kufwah. Tiap pedang yang tajam bisa meleset, tiap kuda yang gesit bisa tergelincir, dan tiap orang yang berilmu pasti bisa salah. Apalagi saya bisa jadi selama menyampaikan ceramah ada kesalahan kata yang saya perbuat. Wabizalika atlubu afwan minal khoto'i. Oleh karena itu saya mohon maaf atas segala kesalahan saya. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penampilan dari Az-Zahra Ardiningrum. Luar biasa sekali. Kamu udah lega? Udah, kamu udah makan siang? Udah. Oh, udah. Kok nggak ngajak-ngajak sih? Kamu makannya di mana? Masjid. Oh, di masjid. Di masjid. Baiklah, kamu turun dulu ya. Nanti kita akan dengarkan komentar. Silakan, Zahra. Iya, luar biasa. Kita panggil peserta kita yang terakhir yang berasal dari Simalungun. Kami undang naik atas panggung Muhammad Hafiz Al-Fatah. Iya, ini penutup dan jauh ya, Rafiq ya. Jauh. Baik, silakan Aisyah. Nomor Apa judulnya? 1 oleh-oleh. Oleh-oleh. Kamu bawa oleh-oleh apa? Bawa apa? Oleh-oleh yang dipertanggungjawabkan. Oleh-oleh yang dipertanggungjawabkan. Iya, benar sekali, luar biasa. Baik Baiklah. pemirsa, kita lihat penampilan dari Muhammad Hafiz Al-Fatah. Bismillahirrahmanirrahim. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Burung gelatik bermain di taman. Berpura-pura tidur
lalu terbangun. Berjumpa lagi dengan dai yang tampan. Dari mana lagi kalau bukan dari Simalungun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana. Yang saya hormati ayah-ayah, bunda-bunda, dan teman-temanku semuanya. Apa kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Al-Fatah. Umur 7 tahun, berasal dari SD Tafiz Al-Quran Hikmatul Fadilah, Nagori Silulu, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. Saya akan bertausiah singkat dengan judul oleh-oleh yang dipertanggungjawabkan. Mendengar kata oleh-oleh, sudah pasti teman-teman terbayang dengan sebuah bingkisan makanan yang enak dan lezat. Dan tambah nikmat lagi kalau cepat-cepat kita santap. Tetapi oleh-oleh yang saya bicarakan saat ini bukanlah sebuah makanan, melainkan amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Teman-teman, yuk kita renungkan sebentar. Ternyata perjalanan hidup kita di dunia ini sangatlah singkat. Dari sejak kita dilahirkan menjadi bayi, terus menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi orang tua. Itu pun kalau kesampaian jatuh umur kita cuma 63 tahun. Sekarang ini sudah ada yang 62 tahun. Tinggal nunggu waktu. Kalau tidak pagi, siang. Kalau tidak siang, sore. Kalau tidak sore, malam. Biarpun kita punya uang segudang, punya emas sekeranjang, bahkan punya pesawat terbang. Tetapi kalau maut sudah datang, kita tidak dapat menghadang. Betul tidak ya Bunda? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Dan kalau kita nanti sudah mati, kita akan dibagi menjadi berkelompok-kelompok. Allah berfirman dalam surah Al-Zalzalah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ijiyas durun nasu astatan liurau a'malahum, yang artinya pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka semua perbalasan perbuatannya. Dan nanti kelompok putih ikut bendera putih, yang hitam ikut bendera hitam, yang belang-belang ikut bendera belang-belang, seperti bendera partai pemilihan. Dan nanti kita juga akan ditanya, hai manusia, apa dan mana oleh-olehmu sewaktu kamu hidup di dunia? Ini loh oleh-olehku
sewaktu aku menjadi anak-anak. Ini loh oleh-olehku sewaktu aku menjadi orang tua. Semua sibuk membawa oleh-oleh. Oleh-oleh itu yang menentukan kita masuk surga atau neraka. Kalau oleh-olehnya bagus, surga. Kalau oleh-olehnya jelek, neraka. Kini tiba giliran para kelompok untuk membuka oleh-olehnya. Dan yang pertama giliran kelompok putih. Dan ketika dibuka oleh kelompok putih, mereka tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah ya Allah, saya masuk surga." Dan yang kedua giliran kelompok hitam. Dan ketika dibuka oleh kelompok hitam, mereka menangis dan menjerit-jerit dan berkata, "Astagfirullahaladzim, ya Allah, padahal saya kan ganteng, saya cantik, saya pandai, saya kaya, kok bisa saya masuk neraka?" Dan yang terakhir giliran kelompok belang-belang. Mau tahu tidak kelanjutan ceritanya teman-teman? Lanjut atau tidak ya? Wani piro? Eng ing eng. Dan ketika dibuka oleh kelompok belang-belang, ternyata mereka bingung teman-teman dan berkata, "Masya Allah ya Allah, loh kok kosong? Lihat surga dia senyum, lihat neraka dia nangis. Kadang senyum, kadang nangis, seperti orang gila." Mau teman-teman seperti orang gila? Mau ayah? Mau bunda? Kalau tidak mau, yuk kita cari bekal kebaikan sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah. Dan marilah kita memperbanyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, agar hidup kita bahagia dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Yuk kita sama-sama beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Jalan-jalan ke pis-pis, buas berduri enak disuguhkan. Jangan pernah bosan dengar itu tiada ya habis. Para dewan juri, luluskan saya ke final akbar. Unjur mangkola wala tanjur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Muhammad Hafiz Al-Fatah, peserta kita terakhir pada hari ini, Putri. Benar sekali. Dan tentunya ya kita juga mau mengundang nih adik-adik kita untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan untuk adik-adik kita. Baik, dan juga kita mengundang Dewan Juri kepada Buya Tuan Guru Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MA, PhD. Kami undang juga Ustadz Dr. Kiai Haji Amhar Nasution, MA. Dan yang terakhir kami undang Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Fadli Sudiro, SHMH, untuk naik ke atas panggung bersama-sama kita di atas untuk mengumumkan sampaian pesan-pesan dari Dewan Juri atas penampilan adik-adik kita pada hari ini tentunya. Yes, benar sekali. Karena kita melihat tadi ya Fik, dari peserta pertama sampai terakhir tentunya luar biasa sekali penampilan dari adik-adik kita. Kami persilakan untuk Dewan Juri. Baik, Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara. Baik, salam hormat takzim kami kepada seluruh guru tentunya dan orang tua yang luar biasa yang telah melahirkan generasi ulama dan umara dai sejak usia dini di TVRI. Tepuk tangan buat ayah bunda dan guru-guru.
Ini penampilan spesial dari anak usia 6 dan 7 tahun. Kita dengarkan testimoni singkat dari Ayahanda Tuan Guru Buya Profesor Amiruddin MS. Yang saya cintai, para orang tua yang telah mendidik anak-anaknya dengan hasil yang luar biasa. Ustadz Padi Swidiro sebagai pelaksana kegiatan, Ustadz Dr. Haji Amhar MA sebagai juri kehormatan. Tidak ada kata-kata yang paling indah kecuali alhamdulillah, hebat, luar biasa. Dan untuk Bapak dan Ibu, bila satu ketika anak-anak kita ini ingin menyambung sekolah dan ingin menjadi dai, mudah-mudahan kita ketemu di sini, karena untuk di Sumatera Utara kami bertiga, Amhar Nasution, Zulfikar Hajar, Buya Amiruddin, masih terus aktif menjadi pendakwah, dan kami yang tinggal relatif berusia tidak muda lagi, kami perlu dai cilik meneruskan tugas-tugas mulia ini. Insya Allah anak bapak dan ibu kita bina di pesantren ini. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua peserta ini Ustadz nilai sangat membanggakan di usia 6 dan 7 tahun, paling tinggi kelas 2. Apalagi tadi Zahra, Fatah, dan Takia. Ini bahasa Inggrisnya bagus sekali ya, Takia ya. SD kelas 2, 1 ya. Kalau tadi Zahra umur 7 tahun ya. Bahasa Inggris sudah bagus ya. Jadi nanti jangan lupa Zahra, Takia, dan Fatah teruskan bahasa Inggrisnya. Yang pasti memang mengajak orang berbuat baik itu sulit, tapi kita lakukan. Bahasa Inggris nanti Zahra hafal itu, to know is easy but understand is difficult ya. Bagus. Nah kemudian tadi Zahra dan Takia, tidak semua orang menjadi ulama itu mesti sekolah agama ya. Takia, Zahra, Fatah ya. Ustadz saja, Ustadz dari SD, negeri, SMP, SMA, terus Ustadz kuliah di Tadris IAIN jurusan matematika, sampai Ustadz doktor Ustadz di bidang ekonomi bisnis, S2 Ustadz di bidang tasawuf. Jadi Ustadz sekarang dosen di kedokteran USU ya, dan di WINSU untuk S2 S3. Jadi Ananda motivasinya bagus sekali, tidak mesti jadi Ustadz, tapi satu saat jadi Ustadz. Jadi Ustadz Dr. Haji Amhar Nasution MA sama Ustadz Fadli Swidiro, Buya Amiruddin, kami penceramah TV One dan penceramah di TVRI ya. Jadi kami sudah lama. Kalau orang ini kan hebat, kelas 1, kelas 2 udah masuk TV dia. Ustadz dulu masuk TV semester 1 dulu baru masuk TV ya. Nah ini mereka sekarang udah masuk TV. Terima kasih, sukses Ananda, bisa nanti gantikan kami satu saat di kemudian hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah.